Cewek ini adalah seorang pembunuh psikopat yang gak akan ragu-ragu buat nyayat badan kalian dengan pisau cukur. Tapi walaupun udah ditembak, dia gak bisa mati, bahkan lukanya langsung pulih lagi. Kira-kira gimana cara para protagonis bisa bertahan? Ikutin terus ceritanya. Halo semua, welcome to 10 menit aja, nonton cepet nggak pakai ribet. Di video perdana kali ini, kita akan mengulas alur cerita dari film yang berjudul Fear Street 1994. Film ini adalah awal dari trilogi film yang ditulis oleh R.L. Stine. Di mana kita tahu karya legendarisnya Goosebumps yang udah terkenal banget nih dengan cerita-ceritanya yang seru dan bikin penasaran. Sebelum mulai, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasi buat dapetin update seputar film seru lainnya. Yuk langsung aja kita ulas ceritanya. Jadi, film ini dimulai dengan adegan seorang cewek, Heather, yang lagi jaga toko buku dalam sebuah mall. Mallnya udah mau tutup, tapi masih ada telepon masuk ke toko itu. Ternyata itu telepon iseng dari temennya Heather yang ada di toko sebelah. Cowok ini namanya Ryan. Telepon tiba-tiba terputus dan Heather keluar buat cari Ryan secara langsung. Waktu keluar, si Heather dikagetin iseng sama si Ryan. Mereka pun janjian pulang bareng setelah selesai tutupin toko mereka masing-masing. Rolling door tokonya Heather macet pas lagi mau dia tutup. Sewaktu lagi beres-beres, tiba-tiba ada sekelebat bayangan lewat. Heather pun kesel karena dia kira itu ulah iseng si Ryan lagi. Dan tiba-tiba ada orang pakai topeng tengkorak nusuk dia pakai pisau. Terus kerennya, si Heather bisa nahan pakai buku yang lagi dia pegang. Heather pun langsung kabur lewat celah rolling door yang macet tadi, dan dia langsung ngajar ke toko Ryan untuk minta tolong. Waktu nyampe, dia langsung nelfon 911 untuk minta bantuan. Tapi belum selesai dia ngelapor, si tengkorak udah nyusul ke sana. Heather pun langsung ngumpet, tapi si tengkorak berhasil menyelinap dari belakang dan menyayat perutnya si Heather. Di sini Heather masih kuat buat dorong si tengkorak dan ngumpet lagi. Lalu si Heather pun berhasil mengecut si tengkorak dan mukul kepalanya pakai lampu. Tapi sayangnya pas dia dikit lagi mau sampai ke pintu keluar, si tengkorak berhasil nyusul dia dan langsung nusuk punggung dan dadanya si Heather. Dengan nyawa yang udah di ujung tanduk, dia pun berhasil buka topeng si tengkorak dan ternyata isinya adalah Ryan itu sendiri. Heather memohon-mohon dan tiba-tiba sebuah tembakan dari sheriff yang bernama Good melesat tepat di kening Ryan. Mereka berdua pun meninggal bersama di mall itu. Scene berlanjut dengan berfokus ke seorang cewek yang bernama Dina, di mana dia lagi kesel sama mantan pacarnya Sam. Dan cowok ini adalah adiknya Josh. Josh terobsesi sama misteri pembunuhan Shadyside dan sering diskusi dengan cewek yang make nickname Queens of Fear and Darkness. Mereka tergabung di sebuah komunitas yang bernama Komunitas Penyuara Kebenaran yang berfokus untuk mencari informasi terkait pembunuh Shadyside yang diduga kerasukan arwah penyihir, Sarah Fier. Josh ini naksir sama cewek yang bernama Kate, yang adalah teman dekat kakaknya sendiri. Lalu cowok ini adalah teman dekat Dina yang lain, namanya Simon. Kate dan Simon ini partner buat jualan narkoba di sekolah. Banyak orang di sekolah yang bersimpati atas kematian Heather. Pelatih mengumumkan bahwa Dina, Sam, Kate, dan juga anggota ekskul lainnya itu wajib buat ikutin acara malam lilin di kota sebelah, Sunnyvale. Dan rombongan mereka pun naik bis buat sampai ke kota sebelah. Kota Sunnyvale ini benar-benar beda sama kota Shadyside, di mana orang-orangnya pada makmur dan rumahnya juga gede-gede di sana. Di acara tersebut, Dina ngeliat mantan pacarnya, Sam, lagi mesra-mesraan sama orang lain. Dina pun pergi menyendiri karena entahlah dia sedih atau kesel. Dan tiba-tiba dia disamperin mantan pacarnya, Sam, yang ternyata adalah seorang cewek. Mereka pun berantem karena Dina kesel sama Sam yang pindah ke Sunnyvale dengan alasan orang tuanya bercerai. Selain itu, Dina juga kesel sama pacar barunya Sam yang ternyata namanya Peter. Di lapangan sendiri, kedua kubu lagi rusuh nih karena saling hina satu sama lain. Karena pada dasarnya kedua kota ini nih emang rival dari zaman dulu. Saat warga Shadyside di perjalanan pulang, Peter dan kelompoknya yang termasuk juga Sam di sana, itu nyusul mereka sambil ngelemparin botol. Lalu Dina nggak sengaja numpahin ember es karena hidungnya mimisan, yang berakibat mobil Peter tergelincir ke dalam hutan. Sam selamat dan dia ngusap hidungnya yang mimisan. Lalu tiba-tiba saat nyentuh tanah, dia mendapat vision aneh.
Gak lama Dina pun sampai ke sana dan langsung minta maaf ke Sam yang disusul sama Simon dan Kate. Waktu Simon mau nolong Sam, tiba-tiba Sam muntah darah dan mengotori bajunya si Simon. Sepatu Dina juga kena cipratan darahnya. Mereka pun pulang ke rumah dan Sam harus dirawat di rumah sakit. Keesokan harinya bel pintu rumah Dina terus-terusan dipencet sama orang. Dan pas dibuka, dia kesel karena lihat ulah iseng si Peter yang lagi pakai topeng tengkorak. Peter juga muncul di jendela sambil bawa pisau. Simon lagi bareng Kate dan dia masih pakai baju yang kecipratan darah kemarin. Tiba-tiba mereka dengar suara kaca pecah dan ngeliat si tengkorak lagi ngacak-ngacak ruangan. Tapi si tengkorak udah ngilang waktu mereka meleng dan mereka juga nemuin baju Simon yang bolong. Karena kesel, mereka pergi ke rumah sakit buat ngelabrak Sam. Pas ketemu, Dina langsung marah-marah karena kehilangan pacar barunya si Sam. Tapi si Sam bingung karena Peter seharian ada di rumah sakit. Waktu mereka terus-terusan debat, tiba-tiba Peter ditusuk sama si tengkorak dari belakang. Mereka pun langsung kabur, lalu Kate dan yang lainnya berencana buat nyolong ambulans untuk kabur. Waktu lagi ngumpet, Dina dan Sam ngeliat resepsionis rumah sakit juga udah meninggal. Perawat yang datang pun gak luput dari tusukan si tengkorak. Mereka pun gelut dan waktu si tengkorak kebanting, topengnya kebuka dan lagi-lagi isinya adalah si Ryan yang harusnya udah meninggal. Lalu mereka pun berhasil kabur dengan ambulans colongan. Scene berlanjut dengan diperlihatkan karyawan mall yang lagi di penjara. Dia dituduh habis coret-coret dinding mall pakai cat semprot. Karyawan itu namanya Martin dan dia ngaku-ngaku kalau nggak ngelakuin itu sama sekali. Tapi ya tetap di penjara juga sama si Sheriff Good. Dina dan Sam melapor ke kantor sheriff, tapi sheriff itu nggak percaya sama sekali sama mereka. Karena ngerasa nggak dapet bantuan apa-apa, Dina nekat diem-diem nyuri pisau si sheriff. Simon yang lagi kencing sembarangan tiba-tiba ngelihat cewek lagi nyanyi sendirian di pinggir jalan. Muka cewek itu penuh luka sayatan dan tiba-tiba dia nyayat kaki Simon pakai pisau cukur. Mereka pun gelut di tengah jalan dan lagi-lagi Simon kena sayatan tipis di lehernya. Pas si Simon hampir kena tusuk, tiba-tiba si cewek kena tembakan pistol Dina. Dan anehnya, luka bekas tembakan itu langsung pulih lagi. Pas udah nyampe di rumah, Josh nemuin sesuatu di artikel yang lagi dia selidiki. Ternyata identitas cewek itu adalah Ruby Lane, salah satu pembunuh sadisite yang kerasukan 16 tahun yang lalu. Josh juga ngasih lihat artikel pembunuh lainnya seperti Ryan si tengkorak, si karung, si tukang susu, si bocil, si pandai besi, sampai pembunuh pertama yang kerasukan di tahun 1666, si Pastur. Josh mempertegas kalau fenomena pembunuhan itu didalangi oleh sang penyihir Serafir yang digantung pada tahun 1666. Dipercaya sejak saat itu, si Sarah ini ngerasukin orang-orang buat jadiin mereka pembunuh untuk balas dendam dia. Dengan motong tangannya sendiri, ia mengutuk kota itu. Sam pun akhirnya cerita tentang vision yang dia lihat saat kecelakaan kemarin. Mereka semua pun kembali ke tempat kejadian dan mereka nemuin makamnya si Serafir. Mereka pikir Serah marah karena makamnya diganggu, jadi mereka berencana buat perbaikin makam si Serah. Tiba-tiba Sam mimisan lagi dan kembali mendapat vision saat darahnya nyentuh tulangnya si Serah. Lalu dari dalam hutan, tiba-tiba muncul si karung yang anehnya cuekin si Josh, tapi langsung nyerang Sam. Mereka pun berhasil kabur lagi pakai mobil ambulans. Di situ mereka sadar kalau ternyata yang diincar itu adalah darahnya Sam. Darah itu juga ada di kaosnya Simon sama sepatunya Dina, makanya mereka juga ikutan diganggu kemarin. Josh pun kepikiran rencana bagus dengan jadiin Sam umpan. Rencananya diadakan di sekolah. Di momen ini juga akhirnya Dina dan Sam balikan lagi. Kate dan Josh juga makin dekat lewat kejadian ini. Mereka memasang perangkap dengan membuat lintasan yang terbuat dari campuran darahnya Sam dan air. Lintasan itu berpusat di toilet, di mana nanti Sam akan ngumpet di salah satu bilik. Rencananya pun berjalan dengan mulus. Ketiga pembunuh itu beneran datang dan ngikutin lintasan tersebut sampai ke dalam toilet. Ketiganya ngecekin bilik satu-satu, tapi mereka terkecoh dengan nebas boneka yang udah diolesin sama darah Sam. Sam kabur lewat lubang ventilasi dan habis itu ketiga pembunuh itu dikunci dan dibakar dalam toilet. Tapi yang bikin kaget ternyata pembunuh itu masih bisa beregenerasi dari potongan daging yang udah gosong banget. Rombongan Dina pun langsung kabur ke ruang kelas. Kemudian Kate ngusulin buat ngorbanin Sam biar yang lain bisa selamat. Dina nggak setuju, tapi Sam tetap mau berkorban. Sam pun akhirnya keluar sendirian dan langsung disamperin sama si karung yang udah pulih. Pas si karung udah deket banget, tiba-tiba Sam ditarik lagi sama Kate ke dalam ruangan. Si karung berusaha buat jebolin pintu pakai kapak.
Waktu mereka semua panik, tiba-tiba Josh nemuin sebuah artikel tentang insiden di Camp Nightwing. Ada cewek yang namanya si Berman. Mereka pun langsung cari kontaknya via buku telepon, tapi sayangnya nomornya lagi nggak aktif. Dina pun cuma bisa ninggalin pesan lewat kotak suara aja. Pintu ruangan itu udah hampir nggak bisa bertahan lagi. Lalu Sam nemuin artikel yang bilang ternyata si Berman sempat meninggal karena jantungnya berhenti, tapi dia masih bisa selamat lewat CPR. Lalu mereka berpikir bisa selamat kalau Sam mati suri, yang nantinya akan dihidupin lagi. Saat pintu itu berhasil dijebol, mereka udah berhasil lolos lewat jendela. Mereka kabur ke supermarket tempat Simon kerja part-time dan berencana buat bikin Sam overdosis pakai narkoba. Kate yang udah ahli banget ngeracik obat itu. Konsumsi obat itu dibagi menjadi 4 tahap dan harus ada jeda setiap 5 menit di setiap tahapnya. Setelah selesai, mereka bakal hidupin Sam lagi pakai suntikan adrenalin yang banyak. Josh, Kate, dan Simon ditandain pakai darah Sam untuk jadi umpan penghambat. Dan di sini akhirnya Kate pun mencium Josh sebelum mereka mencar. Jadi ya cintanya Josh sudah terbalaskan nih. Sam mulai minum obat tahap pertama dan dia pun mulai halu. Obat tahap 2 mulai masuk dan Sam juga udah muntah-muntah. Lalu si tengkorak datang dari belakang dan tiba-tiba Kate muncul buat ngehadang pakai semprotan api. Dina dan Sam bisa kabur, tapi sayangnya sisa obatnya itu udah berceceran di lantai. Kate juga langsung ngumpet, tapi sayangnya si tengkorak berhasil nemuin dia dan Kate pun tertangkap. Dina pun dapet akal buat bikin Sam mati suri dengan cara tenggelamin dia di akuarium. Di sisi lain, Simon ketemu sama si Ruby dan Josh ketemu sama si Karung. Kate yang ketangkep pun ditusuk, dan dia didorong ke mesin pemotong roti sampai kepalanya hancur. Josh dan Simon ketemu, dan mereka kabur bareng, tapi mereka berhenti waktu lihat mayat Kate. Dan tiba-tiba, kepala Simon juga terkena kapak si Karung. Josh pun langsung kabur, tapi dikit lagi dia hampir ketangkep sama si tengkorak. Si Karung dan Ruby pun udah hampir banget sampai ke tempat Dina. Tapi gak lama kemudian, Sam pun akhirnya mati, dan semua pembunuh itu langsung hilang. Dengan panik, Dina pun langsung nyuntikin adrenalin beberapa kali, tapi nggak ada respon. Dina yang nggak mau nyerah terus ngelakuin CPR, dan tiba-tiba Sam akhirnya bangun. Tapi ya, Kate dan Simon teman mereka udah meninggal. Keesokan harinya, mereka diinterogasi sama Sheriff Good, tapi mereka nggak mau ceritain apapun soal kejadian itu. Sheriff Good juga menyesal karena nggak mau dengerin perkataan Dina sebelumnya. Di situ juga Josh ketemu sama Martin, dan dia bantu ngasih klip kertas yang akan dipakai Martin untuk kabur. Martin ngerasa utang budi dan ngasih kartu namanya ke Josh. Malam harinya, Sam datang main ke rumah Dina. Di sana tiba-tiba Dina dapat telepon dari si Berman. Dia bilang kalau hal ini belum berakhir. Scene nunjukin sebuah dinding batu dengan nama-nama pembunuh Shadyside, dan tiba-tiba nama Sam pun tertulis di sana. Tahu-tahu Dina udah ditusuk aja sama si Sam. Dina dan Sam pun gelut di lantai, lalu Sam yang kerasukan berhasil diikat. Dina berjanji bakal balikin Sam ke kondisi semula, dan film pun berlanjut ke part 2. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Jadi di sini kita bisa belajar dari Josh, dimana dia terus berjuang buat ngejar cintanya, biarpun dia statusnya lebih muda daripada si Kate. Yang pada akhirnya cintanya terbalaskan, ya walaupun si Kate-nya meninggal sih. Tapi at least dia punya kenangan indah sebelum Kate meninggal. Makasih banyak udah nonton, and see you on the next video.